مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. وفي الله في الدين رحمكم الله اتقوا الله وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali diperkenankan untuk menikmati hidangan Ramadan, agungnya hari Jumat, dan kemudian bisa bersilaturahmi dengan ikhwat iman rahimakumullah pada kajian rutin hari Jumat tentang tanda-tanda kiamat ataupun kajian akhir zaman. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini adalah menjelang munculnya ad-dukhan, menjelang munculnya asap. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau ungkapannya adalah menjelang munculnya ad-dukhan, berarti ad-dukhan ini belum muncul. Tetapi kemudian di dalam kajian ayat tentang ad-dukhan, termasuk yang tadi dibacakan dari ayat Al-Quran dalam surat ad-dukhan, terutama di ayat ke-10, 11, 12 dan selanjutnya. Ini dalam tafsir ada sedikit perbedaan. Apakah ini sudah terjadi atau belum? Mungkin sedikit sudah diulas pada kesempatan Jumat kemarin tentang penafsiran terhadap ayat tersebut, terutama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa itu sudah terjadi. Tetapi coba kita akan kembali dalami kembali tentang tema ini. Tapi sebelumnya menarik untuk kembali disampaikan, menarik dan penting untuk kembali disampaikan bahwa kajian tentang as-sa'ah ataupun tentang akhir zaman di dunia ini itu ada di beberapa istilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ada penggunaan istilah alamatus sa'ah, ada penggunaan asyratus sa'ah, ada istilah amaratus sa'ah, ada ayatus sa'ah. Bahkan dalam beberapa hadis juga diungkapkan Rasul suka memulainya dengan ungkapan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi as-sa'ah, lan taqumus sa'ah, atau lam takum as-sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sehingga tanda yang disebutkan oleh Rasul itu terjadi. Maka muncul pertanyaan, apakah ketika Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, misalkan hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingga manusia itu bermegah-megahan dalam membangun masjid, apakah ketika masjid dibangun dengan megah itu akan langsung kiamat? Tentu bukan seperti itu jawabannya. Jadi ungkapan Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, bahkan min iqtirabis sa'ah, dari dekatnya kiamat. Kesimpulan sederhana yang harus kita pahami adalah bahwa ketika tanda ini sudah terjadi, tanda yang disebutkan itu sudah terjadi, maka as-sa'ah itu akan semakin dekat. Tetapi dekatnya ini tidak boleh diukur dengan waktu kita. Ya, la ya'lamuha illallah. Apakah urusan harinya? Mohon maaf, kalau urusan as-sa'ah hari pasti ya, karena berdasarkan hadis. Tanggalnya, bulannya,
atau tahunnya atau berapa lama lagi dari sekarang, itu tidak boleh. Ya, karena urusan dekat ini sudah pasti dekatnya. Allah juga mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar dalam surat Al-Qamar ayat pertama. Telah dekat as-sa'ah, kiamat as-sa'ah. Tetapi berapa dekat? Baini wa baina sa'ah kahatain, kata Rasulullah, antara aku dan as-sa'ah itu seperti ini nih. Seperti telunjuk dan jari tengah. Tetapi berapa dekat? Wallahu ta'ala a'lam. Maksud daripada la taqumu sa'ah lan taqum sa'ah lan taqum sa'ah min iqtirabis sa'ah itu adalah bahwa tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah pasti terjadi. Pasti terjadi. Bukan mau mengukur berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tanggal berapa, tahun berapa, bukan seperti itu. Jadi jangan sampai ada penafsiran yang berlebihan seperti yang kita bahas pada Jumat kemarin tentang menentukan tanggal 15 Ramadan itu ramai di masyarakat. Wallahu taala alam dari sumber primernya utamanya apakah betul seperti itu, karena kita dapat hanya potongan-potongan video saja dan belum tabayun dari ustadz yang bersangkutan. Tetapi di masyarakat seakan-akan tanggal 15 ditentukan dan tidak boleh seperti itu. Jadi mengenai alamatus sa'ah, asyratus sa'ah, amaratus sa'ah, ayatus sa'ah, memang ada sedikit perbedaan. Kalau ketika menggunakan istilah alamatus sa'ah, maka ini berbicara tentang tanda-tanda kiamat, tidak dipastikan ini yang kecil ataupun yang besar. Tetapi kalau alamat dua-duanya, makanya bahasa para ulama pengkaji eskatologi seperti Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli dalam Ar-Riyadud Nadir fi Shahid al-Akhirah, ataupun Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam Al-Qiyamah Sughra, atau Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad ya, dalam Al-Masu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratis Sa'ah. Beliau menyebut alamatus sa'ah as-sughra, alamatus sa'ah al-kubra. Tanda atau alamat kecil as-sa'ah, alamat besar as-sa'ah. Alamat kecil kiamat dan alamat besar kiamat. Jadi alamat untuk dua-duanya. Kemudian ada asyrat. Asyratus sa'ah. Min asyratis sa'ah. Dari syarat-syarat kiamat. Asyrat ya. Syarat itu tanda juga. Ya. Tetapi ini asyrat dan termasuk juga amarat. Ya. Amaratus sa'ah. Amarah itu sebuah tanda kecil dengan batu biasa digunakan oleh masyarakat di gurun pasir untuk menandai jalan. Nah, ini berbicara tentang tanda-tanda kecil. Ya. Tetapi kemudian ketika berbicara ayatus sa'ah, menggunakan ayat, ya, tanda, kan al-ayah itu kan tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah. Maka ketika berbicara tentang ayatus sa'ah ini sudah berbicara tentang tanda besar. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mengenai tanda kiamat ini, ada tanda-tanda kecil kiamat, alamatus sa'ah sughra, ada alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar kiamat. Tentu terjadinya bertahap, meskipun nanti kalau Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli menyebut tanda kecil kiamat ini, ada tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dan sudah selesai. Alamatus sa'ah as-sughra waqa'at allati waqa'at wa intahat. Ada tanda kecil kiamat yang sudah terjadi tetapi terjadi berulang-ulang. Alamatus sa'ah as-sughra allati waqa'at wa yumkinu tikraruha. Ada tanda kecil kiamat yang belum terjadi. Alamatus sa'ah as-sughra allati lam taqa' ba'd. Ini terjadi tahapan dan urutan. Ya. Kemudian ketika tanda kecil kiamat ini sudah habis, dilanjutkan kepada alam sa'ah al-kubra. Nah, dalam alam sa'ah al-kubra juga ini terjadi ada tertib, ada urutan. Tetapi urutannya apakah bisa dipastikan seperti apa urutannya? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi para ulama sepakat bahwa yang namanya tanda besar kiamat itu
mutatabi'atun mutawaliyatun, akan saling mengikuti. Ya. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Imam Al Albani, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul bersabda, al amarat kharazatun manzumatun fi silkin fa iyyuqta asilku yatba' ba'duha ba'dan. Tanda-tanda kiamat itu seperti manik, batu manik yang disusun, ya, manik-manik yang disusun fisilkin dalam tali, jadi kayak kalung gitu ya, atau tasbih gitu kan, ada talinya, kemudian ada batunya, itu manik-maniknya atau khorozat, ya, disusun. Fa iyyuqta asilku yatba' ba'duha ba'dun. Ketika dipotong ya talinya, maka manik-manik itu akan keluar satu persatu. Ketika keluar satu, maka yang lain itu akan mengikuti. Nah, begitu pun dengan tanda besar kiamat. Ya. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad itu bahasanya bukan dengan amarah, tetapi dengan al-ayat kharajatun manzumatun. Tanda-tanda besar kiamat itu seperti manik-manik yang disusun, yang tersusun seperti itu. Ketika terputus talinya, maka akan keluar manik-manik itu. Ketika satu keluar, maka yang lainnya akan ikut. Bagaimana urutannya? Di dalam hadis riwayat Muslim diterima dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, dikatakan oleh Hudzaifah, ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakar. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam ketika kami para sahabat sedang berbincang. Faqal, kemudian Nabi bertanya, "Ma tazakarun?" Wahai sahabat, apa yang kalian perbincangkan? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Nadhkuru as-sa'ah ya Rasulullah, kami sedang berbincang tentang as-sa'ah, tentang kiamat." Qal, maka Rasul mengatakan, "Innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat." Demi Allah, sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian melihat 10 ayat. Sehingga kalian melihat sebelumnya 10 ayat, 10 tanda besar kiamat. Ya. Apa itu? Di dalam hadis ini urutannya pertama ad-dukhan, wad-dajjal, wad-dabah, wa tulu'u syams min maghribiha, wa nuzulu Isa alaihi salam ibni Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bil jaziratul Arab. Dan yang ke-10, narun takhruju minal Yaman. Narun takhruju minal Yaman, tutridun nas ila ardi mahsyarihim. Pertama dukhon, asap. Kedua dajjal. Ketiga dabah, binatang melata. Keempat syams maghribiha, terbit matahari dari sebelah barat. Kemudian kelima turunnya Nabi Isa. Keenam keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ketujuh pembenaman bumi di wilayah timur. Kedelapan pembenaman bumi di wilayah barat. Kesembilan pembenaman bumi di wilayah Jazirah Arab. Dan ke-10 munculnya atau keluarganya api yang akan mengumpulkan manusia ke tempat berkumpulnya, yaitu api dari Yaman, ya, munculnya api dari Yaman. Dalam yang lain di Hadrimaut. Tapi kemudian nanti urutan yang dibahas oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqari dalam Al-Qiyamah Sughra atau dalam Aryadun Nadir fi Sadil Al-Akhirah Ahmad Mustafa Mutawalli, dibahas pertama urutan itu adalah ad-dukhan, asap. Kedua khurujud dajjal, turunnya dajjal. Ketiga nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keempat Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelima tulu'us syams min maghribiha, terbit matahari dari sebelah barat. Keenam khurujud dabah, keluarnya binatang melata. Ketujuh khasfun bil masyriq, ya, pembenaman bumi di wilayah timur. Kedelapan khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di wilayah barat. Sembilan khasfun bil jaziratul Arab, pembenaman bumi di Jazirah Arab. Yang ke-10 khurujun nar minal Yaman, khurujun nar bi Hadrimaut, ya, keluarnya api dari Yaman atau di Hadrimaut yang akan mengumpulkan manusia. Nah, jadi
bahasan ad-dukhon itu ternyata menjadi tanda besar kiamat. Artinya kalau tanda besar kiamat, tidak salah para pengkaji eskatologi ya, para ulama yang mengkaji hadis-hadis futuristik ini menempatkan ad-dukhon sebagai tanda besar kiamat yang artinya ini belum terjadi. Karena hari ini masih dalam fase alamat usaha sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Belum habis, belum beres. Belum pernah kita bahas, ada yang menyatakan bahwa tanda kecil kiamat ini berakhir di diutusnya munculnya zuhurul mahdi, munculnya al-mahdi, Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang melaksanakan tugas-tugasnya, dan diantaranya adalah al-malhamah al-kubra, ya, perang semesta ataupun Armageddon, ya, yang sudah dulu pernah kita bahas. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, oleh karena itu dukhon masuk kepada tanda besar kiamat yang belum terjadi. Maka tidak aneh kalau tema yang kita angkat adalah menjelang munculnya ad-dukhon. Tetapi kemudian ketika kita berbicara tentang ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada surat ad-dukhon. Nah, tadi sudah dibacakan suratnya, sebagian ayatnya, surat ad-dukhon. Ad-dukhon sendiri artinya adalah asap. Ini persis sama. Apakah ini berbicara tentang tanda besar itu? Ya, berbicara tentang tanda besar kiamat ad-dukhon bagi sebagian pendapat. Ya, meskipun ada pendapat yang lain. Maksudnya apa? Coba kalau ikhwah memegang mushaf, kita bisa buka surat ad-dukhon, ya. Surat ad-dukhon di ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah pada hari ketika langit mendatangkan dukhon yang nyata. Yaghshan nas hada azabun alim, yang akan meliputi manusia, dan ini adalah siksaan yang pedih. Kita cukupkan dulu di dua ayat ini. Nah, ketika berbicara tentang tunggulah pada hari langit mendatangkan dukhon yang nyata, ulama salaf, ulama terdahulu sudah terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Apakah dukhon yang dimaksud ini adalah dukhon yang dimaksud di dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari tadi, yang termasuk tanda besar kiamat, artinya belum terjadi, atau sudah terjadi? Kenapa? Karena ada hadis, ya, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diterima dari Masruq radhiyallahu an, tentang pembicaraan ayat ini. Pembicaraan ayat ini yang kemudian nanti dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya. Mohon maaf, ini hadis dari Masruq, kata Masruq, dakhalna al-masjid, yakni Masjid Al-Kufah, inda abwabi Kindah. Kami memasuki masjid, itu masjid di Kufah, ya, di sisi pintu Kindah. Fa idza rajulun yaqussu ala ashabihi yauma ta'tis sama'u bidukhan mubin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkisah, ya, kepada sahabat-sahabatnya tentang ayat ini. Pada hari langit mendatangkan dukhon yang nyata. Surat ad-dukhon ayat ke-10 ini. Kemudian tadruna ma dzalika dukhon? Dia bertanya, apakah kalian tahu dukhon itu apa? Ya. Dukhanun dzalika dukhanun yati yaumil qiyamah. Itu adalah dukhon yang akan datang nanti pada hari kiamat, fayakhudhu bi asma'il munafiqin wa absarihim, yang akan menyiksa, membuat sakit pendengaran orang munafik, wa absarihim, dan penglihatan mereka, wa ya'khudul mu'minuna minhu shibhaz zukam, dan akan dirasakan oleh kaum mukminin semacam flu. Qala fa ataina ibnu Mas'ud. Maka waktu itu kami mendatangi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi karena dzalika kami menceritakan hal itu kepada beliau, wa kana muttaji'an fa fazi'a wa qa'ada. Beliau itu waktu itu sedang berbaring ketika mendengar disebutkan
obrolan kami. Beliau itu kaget, kemudian duduk, ya, bangkit dan duduk. Kemudian beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla qala nabiyyikum. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kalian. Nah, beliau membaca surat Shad ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah oleh Muhammad, aku tidak meminta kalian dari dakwahku ini berupa imbalan, ujrah. Seperti itu. Arti kata Abdullah bin Mas'ud, inna minal ilmi ayyakula rajulu lima la ya'lam Allahu a'lam. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Seseorang semestinya berkata, ketika dia tidak tahu, katakanlah Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan merasa tahu kalau memang tidak tahu. Kemudian ini Abdullah bin Mas'ud merespon obrolan sahabat-sahabatnya tersebut. Kemudian sauhaditsukum an dzalik, kata Abdullah bin Mas'ud, aku akan ceritakan kepada kalian tentang hal itu, ya, tentang ayat yang tadi Ad-Dukhan ayat 10. Inna Quraisyan lamma abta'at 'anil Islam wa ta'sat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Quraisy itu yang menolak dakwah Rasulullah, bermaksiat, Rasulullah menghalangi dakwah Islam, ya, bahkan menyakiti Rasulullah SAW. Da'a alaihim bisinin kasini Yusuf. Nabi Muhammad ketika mendapatkan kezaliman, ya, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang kafir Quraisy ini merasakan tahun-tahun yang berat, ya, tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun yang dialami oleh Nabi Yusuf. Dan kisah Yusuf itu kan 7 tahun itu akan paceklik gitu. Maka fa asabahu minal judi wal ju'. Betul. Doa Nabi Muhammad SAW ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy mengalami paceklik yang sangat luar biasa. Mereka merasakan al-juh, kepayahan yang sangat luar biasa, wal ju', bahkan kelaparan. Hatta akalul 'idhama wal maitah, sampai mereka makan bangkai, makan tulang. Wa ja'alu yarfa'una absarum ila sama, dan mereka mengangkat pandangannya ke langit. Fala yarawna illa dukhan, mereka tidak melihat di langit itu kecuali dukhan, asap, ya. Padahal waktu itu bukan asap yang menutup mata mereka atau pendengar mereka, tetapi ruang. Fala yarawna illa dukhan, mereka tidak melihat kecuali dukhan. Wa fi riwayatin faja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama' fa yara ma bainahu wa bainaha ka hay'ati dukhan min al-juh. Jadi dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki itu ketika melihat ke langit, dia tidak melihat antara dirinya dengan langit itu kecuali ada asap yang menggumpal, yang menutupi. Ini karena al-juh, karena kepayahan, karena kelaparan yang sangat luar biasa waktu itu. Maka qala Allah Ta'ala, Abdullah bin Mas'ud ini mengutip firman Allah Ta'ala, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Tunggulah pada hari langit mendatangkan asap yang nyata, dukhan yang nyata yang akan meliputi manusia, dan ini adalah siksaan yang sangat pedih. Fa'utiya Rasulullah SAW, maka didatangkan kepada Rasulullah SAW, faqila lahu, maksudnya mereka datang kepada Rasulullah SAW, utusan datang kepada Rasulullah SAW, itu Abu Sufyan. Kemudian, ya Rasulullah istasqil mudar fa innaha qad halakat. Meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Bani Mudar ini akan binasa dengan paceklik ini. Tolong mintakanlah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastasqalahum, maka Nabi Muhammad meminta hujan, maka turunlah hujan, ya, waktu itu. Tetapi kemudian dikatakan di dalam Ad-Dukhan ayat ke-15 itu, ya, ketika permintaannya itu direspon oleh Rasulullah SAW dan mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan hujan,
dikatakan oleh Allah, inna kashiful adabi qalilan innakum a'idun. Sungguhnya kami melenyapkan azab ini sedikit saja, tetapi setelah itu kalian kembali lagi kufur. Ya, di mana di ayat-ayat sebelumnya mereka berjanji kalau seandainya dukhon ini di kelaparan, paceklik ini dihidupkan, kami beriman, kami akan beriman. Tapi ketika dibagi kenikmatan berupa dilenyapkan sedikit dari azab itu, ternyata mereka kufur lagi. Nah, artinya menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dukhon itu sudah terjadi. Ya, ayat ini berbicara tentang kejadian di masa Nabi Muhammad SAW terhadap orang kafir Quraisy. Artinya sudah terjadi. Tetapi dukhon yang dimaksud itu adalah khayalan, ya, sebuah imajinasi, pandangan karena kepayahan, pandangan karena kelaparan, karena paceklik yang sangat berat sekali. Jadi sebetulnya bukan dukhon, ya, bukan asap. Nah, ini menurut Abdullah bin Mas'ud. Tetapi kemudian pendapat ini juga diikuti oleh cukup banyak ya dari kalangan salaf. Ya, kata Ibnu Katsir, qad wafaqa Ibnu Mas'ud ala tafsir al-ayat bihada wa anna dukhon madha jama'atun min salaf. Jadi banyak yang sepakat terhadap pendapat Abdullah bin Mas'ud ini dari kalangan ulama salaf bahwa dukhon ini sudah terjadi. Tetapi tadi diingat bahwa penjelasan Abdullah bin Mas'ud itu bukan dukhon yang sebenarnya, tetapi seakan-akan dukhon. Antara dirinya ketika melihat ke atas ke langit, seakan-akan melihat dukhon, gitu ya. Ya. Kahayatid dukhon, bahasanya kahayatid dukhon, seperti keadaan dukhon, padahal bukan dukhon. Makanya dalam hal ini nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyaratis Sa'ah, bahwa dukhon dalam ayat ini belum terjadi. Jadi bukan seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan mengutip Abdullah bin Mas'ud kemudian dukhon ini sudah terjadi. Belum, bukan. Dukhon ini adalah alamatus sa'ah al-kubra, bagian daripada tanda besar kiamat yang belum terjadi. Adapun di masa Nabi Muhammad SAW, orang kafir Quraisy yang menzalimi Nabi Muhammad dan kaum muslimin merasakan itu benar. Tetapi itu bukan dukhon. Tetapi seakan-akan dukhon. Ya, seakan-akan dukhon. Makanya Imam Al-Qurtubi beliau menyebutkan bahwa dukhon itu ada dua. Pertama, dukhon yang sudah terjadi dulu di masa Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kedua, dukhon yang belum terjadi. Tetapi kalau kata Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, dukhon itu belum terjadi. Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud itu bukan dukhon. Itu seperti dukhon. Jadi karena kelaparan, karena kepayahan, karena kecapean, karena saking beratnya paceklik itu, pandangan seorang ketika melihat ke langit itu seakan-akan kabur, seakan-akan tertutupi dengan dukhon, yaghshannas. Nah, padahal dalam ayat itu kan jelas, kata saya Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhonim mubin. Pertama ada ungkapan fartaqib, tunggulah. Ketika bahasa tunggulah, berarti ini belum terjadi. Ya, ini belum terjadi. Fartaqib, maka tunggulah. Fantazir, berarti belum terjadi di masa Rasulullah SAW. Yang kedua, yauma ta'tis sama'u bidukhonim mubin. Pada hari ketika langit mendatangkan dukhon yang mubin, yang nyata. Bahasanya bidukhonim mubin, dukhon yang nyata. Kalau mubin berarti bukan kahai'ah. Bukan seperti keadaannya dukhon, bukan. Tetapi dukhon mubin, benar-benar itu adalah asap. Ya, maka ketika di ayat yang ke-10 ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dukhon yang mubin ini belum terjadi. Ya, termasuk juga ketika dikatakan yaghshannas hada adzabun alim, yang akan meliputi manusia. Ya. Yang diliputi adalah manusia secara umum. Ada adzabun alim, dan ini adalah siksa yang pedih. Ini urusan besar, bukan hanya berlaku untuk orang Quraisy saja, tetapi untuk manusia. Maka ketika dihubungkan dengan hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari,
bahwa ad-dukhon itu bagian daripada min ayatis sa'ah, dari ayat-ayat as-sa'ah kiamat atau tanda-tanda besar kiamat, maka ini belum terjadi. Nah, begitu. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, dikatakan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Abdullah bin Abi Malikah tentang sebuah dalil atau bukti bahwa dukhon ini belum terjadi tapi baru akan terjadi. Hanya menjelang munculnya dukhon ini benar ya. Adalah hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dari Abdullah bin Abi Malikah. Abdullah bin Abi Malikah berkata, "Ghadawtu ma'abni Abbasin radhiyallahu an data yaumin." Ya. Pagi-pagi aku bersama Abdullah bin Abbas ya pada suatu hari. Maksudnya pagi-pagi aku berangkat kepada Abdullah bin Abbas ya di suatu hari. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Manimtul laila hatta asbahtu." Semalam aku tidak tidur sampai pagi. Maka kata Abdullah bin Abi Malikah, "Lima, mengapa sampai begadang sampai pagi tidak tidur?" Qal, Abdullah bin Abbas berkata, "Qalu," mereka mengatakan, "Tala'al kaukabu zuzzam." Ya, Tala'al kaukabu zuzzambi. Ya, telah muncul bintang berekor. Ya, bintang yang memiliki ekor. Kata Abdullah bin Abbas, "Fa khasyitu ayyakuna ad-dukhanu qad taraqa." Aku khawatir dukhon akan muncul. Nah, ini di masa Abdullah bin Abbas. Aku khawatir dukhon akan muncul. Fama nimtu hatta asbahtu. Maka aku tidak tidur sampai pagi. Hadis ini menjelaskan bahwa kata Abdullah bin Abbas, orang-orang berbicara tentang adanya bintang berekor. Adanya bintang berekor. Maka Abdullah bin Abbas langsung merasa khasyah, khawatir. Aku khawatir dukhon akan muncul. Artinya dukhon itu kemunculannya setelah munculnya bintang berekor. Nah, setelah bintang berekor. Artinya di masa Abdullah bin Abbas ini belum terjadi. Maka di masa Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi adalah imajinasi tentang dukhon. Kahai'ah. Seperti keadaan dukhon. Bukan dukhon itu sendiri. Nah, sementara dukhon tadi di dalam hadis sebagai tanda besar kiamat. Di dalam Abdullah bin Abbas ini juga dijelaskan munculnya itu setelah ada bintang berekor. Ya, setelah bintang berekor. Kata Abdullah bin kata Imam Ibnu Katsir, mohon maaf, ya, kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tafsir Al-Qur'anil Azim mengomentari ini hadis ini, hadza isnadun sahihun ila Ibnu Abbas. Ini adalah hadis yang sahih yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Beliau adalah habrul ummah, beliau adalah turjuman Al-Quran, beliau adalah tinta umat, beliau adalah terjemahnya Al-Quran. Wa hakadha qawlu man wafaqa min as-sahaba wa tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in mal ahaditsil marfu'ah min as-sihah wal hasan wa ghairu ma allati awraduha mimma fihi maqna'un wa dilalatun zahiratun ala anna duhun min al-ayatil muntazarah. Ya, jadi pendapat hadis Ibnu Abbas ini juga diikuti juga oleh pendapat sahabat tabi'in yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang marfu, ya, yang sahih ataupun yang hasan, kata Ibnu Katsir, di mana hadis-hadis itu ya, menguatkan bahwa ad-dukhon itu adalah al-ayat al-muntazarah, adalah tanda-tanda kiamat yang ditunggu, ya, yang akan terjadi, belum terjadi, seperti itu. Oleh karena itu, ketika dikatakan fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, tunggulah pada hari ketika langit akan mendatangkan dukhon yang nyata, maka ini adalah sesuai dengan hadis yang tadi bagian dari tanda besar kiamat yang belum terjadi.
Maka ikhwatu iman rahimakumullah, menjelang munculnya ad-dukhan ini akan diawali oleh apa? Ketika ya menetapkan bahwa ad-dukhan ini adalah tanda besar kiamat sebelum tanda-tanda besar yang lain, ya meskipun nanti ada pendapat bahwa tanda besar kiamat itu dimulainya dari khurujud dajjal, dari kemunculan dajjal, seperti pendapat Imam Al-Qurtubi ya di dalam kitab At-Tazkirah, beliau mengatakan bahwa tanda besar kiamat itu diawali dengan zuhur dajjal ya. Wa dzabal Qurtubi ila tartibi amarati sa'atil kubra kalati. Zuhur dajjal, thumma nuzul Isa bin Maryam, thumma khuruj Ya'juj wa Ma'juj, thumma dabatul ard, thumma tulu'u syams min maghribiha wa ala ithriha taqum sa'ah. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa tanda-tanda besar kiamat itu adalah mulai dengan munculnya dajjal, kemudian turunnya Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan selanjutnya. Ada yang pendapat. Tetapi mengapa Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli menetapkan dukhan dulu, begitu pun dengan Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, begitu pun dengan Syekh Sulaiman Al-Ashqar, karena yang namanya dukhan dari hadis Abdullah bin Abbas tadi menyatakan ketika muncul bintang berekor, ya, bintang berekor, beliau khawatir akan munculnya dukhan, maka perkara dukhan ini tidak sebesar perkara dajjal. Maka ketika kekhawatiran Abdullah bin Abbas terhadap munculnya bintang berekor karena akan adanya dukhan, maka lebih khusyah sebetulnya ketika munculnya dajjal, karena dajjal ini bagian daripada azam fitnah, ya, fitnah yang terbesar bagi umat ini. Nah, seperti itu. Itu sedikit penjelasan Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib. Baik. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita menempatkan ad-dukhan ini sebagai tanda besar kiamat yang pertama, berarti dukhan ini akan diawali oleh tanda-tanda kecil kiamat yang hari ini lam taqo' ba'd, belum terjadi. Ya, tetapi kita coba untuk melihat apa namanya, dukhan ini kemunculannya tiba-tiba atau seperti apa, ya, tiba-tiba atau yang ujung-ujung ada asap gitu kan. Kan kalau berbicara asap berarti berbicara api. Ini logikanya ya. Tetapi saya bukan menetapkan bahwa sebelum ada asap ini akan ada api dulu. Tetapi kan ada ungkapan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Bahwa asap itu munculnya dari api. Ya, meskipun tidak selamanya benar juga, karena kan awan juga itu adalah asap, ya, dan itu datangnya dari air. Kemudian yang kedua, ketika dukhan ini datangnya dari langit, langit itu berarti dari atas. Apakah memang ujung-ujung asap itu datang dari atas, turun ke bawah, menutup bumi, menutup pandangan manusia, menutup pendengaran manusia, atau memang awalnya dari bumi dulu? Ya, wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau kita berbicara tentang urusan yang turun dari langit, misalkan di dalam Al-Quran kan, yang turun dari langit itu apa? Hujan. Hujan itu turunnya dari langit. Padahal prosesnya itu naik dulu dari bumi. Kejadiannya dari bumi dulu kan. Artinya kan hujan itu anzalna minas sama. Kami menurunkan hujan itu dari langit. Jadi semua sepakat. Hujan itu turun dari langit. Tetapi kan dari langit itu kan dari apa? Dari awan. Awan itu dari mana? Awan itu dari proses penguapan air dari lautan yang disinari oleh matahari. Jadi bersinarnya matahari ke lautan, kemudian terjadi penguapan, kemudian menjadi awan, kemudian ditiup oleh angin, kemudian terjadilah hujan. Ya, kira-kira secara ilmiah seperti itu. Artinya ketika dikatakan hujan itu turun dari langit, proses awal sebelumnya
itu juga dari bumi. Nah, maka begitu pun dengan dukhon. Ada yang menjelaskan seperti itu, ya, termasuk Syekh Muhammad bin Amr al-Mubayyad, bahwa apa namanya, dukhon itu adalah ada kejadian. Nah, terutama banyak apa yang menghubungkan dukhon ini dengan jatuhnya meteorit ataupun benda langit, ya, benda-benda langit. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Dari langit dulu ada yang jatuh gitu, berupa apa namanya, berupa meteorit misalkan, atau asteroid, atau benda-benda langit, atau termasuk pecahan bintang-bintang, kemudian menghujam ke bumi, terjadi apa namanya, dentuman, maka akan menghasilkan asap. Nah, ini sebuah pemaknaan, ya. Ini sebuah pemaknaan, bukan mau memastikan seperti itu. Misalkan di dalam Al-Quran itu kan, kalau kita berbicara tentang apa yang turun dari langit itu, misalkan di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing mereka, wa kullan, maka masing-masing mereka kami azab bidzambihi, karena dosanya. Nah, ketika diazab di dunia, faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami azab atau timpakan dengan apa? Batu kerikil. Batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada juga di antara mereka yang ditimpa dengan suara keras yang guntur. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada juga yang dibenamkan ke bumi, ya. Yang diamblaskan, dibenamkan ke bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada juga yang kami tenggelamkan. Jadi ada yang dihujani dengan batu kerikil dari langit, ada yang disiksa dengan suara petir yang mengguntur yang sangat keras, yang memekakan telinga, ada juga yang dibenamkan ke bumi, ada juga yang ditenggelamkan. Jadi antara yang dihujani dengan batu itu kan, wa amtorna 'alaihim hijaratan min sijil, ketika berbicara tentang kaum Nabi Lut, ya, kami hujani mereka dengan batu dari sijil. Pertanyaannya, batu sijil ini datangnya dari mana? Ataupun hasiban ini, batu kerikil ini datangnya dari mana? Dari atas, dari langit. Mungkin nggak awan menjadi batu? Apakah itu batu es? Bukan. Hijaratun min sijil, itu adalah batu panas. Ini datangnya dari mana? Ya, dari atas. Tentu biiznillah, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksudnya dihubungkan dengan ad-dukhon, mungkin tidak dukhon itu terjadi karena ada benda apa namanya, jatuh dari langit yang kemudian menghujam ke bumi dan kemudian mengakibatkan asap yang sangat besar. Mungkin. Dan para ilmuwan juga sudah banyak memperbincangkan tentang apa jatuhnya benda-benda langit, termasuk meteorit ataupun asteroid, ya. Itu tidak aneh karena sebelumnya juga sudah banyak terjadi yang jatuh ke bumi habis di langit sebelum apa namanya, menyentuh bumi. Ada juga yang memang jatuh ke bumi. Nah, di antaranya ketika ini terjadi menghasilkan apa namanya, ledakan yang sangat dahsyat besar sekali, maka sangat logis ketika akan menghasilkan dukhon, asap. Nah, ini ada yang memanai, termasuk Syekh Muhammad bin Ahmad al-Mubayyad, ya, menjelaskan tentang hal ini. Karena berbicara tentang di dalam Al-Quran juga ada jatuhnya batu yang panas, ya, atau hasiban hijaratan min sijil, dari langit. Nah, itu sangat mungkin sebagai bentuk hadza adzabun alim, ya, sebagai bentuk siksaan yang penting. Nah, maka ketika terjadinya jatuhnya benda-benda langit atau meteorit seperti itu, akan terjadi asap. Dan ketika asap ini muncul,
Dukhon ini adalah dukhonum mubin. Dukhon yang nyata, bukan dukhon imajinasi. Ya, yang akan menyiksa pendengaran, penglihatan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Dan kaum muslimin akan merasakan ini? Akan. Ini adalah azab bagi kaum kafirin, ya. Tapi bukan azab bagi kaum mukminin. Mereka akan merasakan semacam misluz zukam, ya. Tadi disampaikan misluz zukam, semacam flu saja. Seperti itu. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, dukhon itu adalah salah satu dari tanda besar kiamat, yang artinya belum tadi akan terjadi. Adapun penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang ayat ad-dukhon itu bukan dukhon yang nyata, tetapi sebuah kahayat dukhon, seperti keadaan dukhon, padahal bukan dukhon. Artinya dukhon mubinnya belum terjadi. Makanya antara ayat ad-dukhon ayat 10 dan selanjutnya dengan hadis dari Muslim dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, itu tidak ada kontraproduktif, ya, tidak ada kontradiktif, benar adanya. Dan kapan terjadinya ad-dukhon ini, wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita zuhurul mahdi saja belum, gitu. Kemunculannya al-mahdi saja belum, tanda-tanda kecil kiamat juga yang lain juga belum. Wallahu ta'ala a'lam. Kapan terjadinya, tahun berapa, bulan apa, wallahu ta'ala a'lam. Dan satu lagi, ada juga yang memahami bahwa ketika muncul ad-dukhon karena dikatakan hada adabun alim, ini adalah kejadian nanti pada hari kiamat. Bukan juga. Bukan pada hari kiamat. Ini adalah tanda menjelang kiamat, atau alamatus sa'ah al-kubra, tanda besar kiamat, bukan kiamat itu sendiri, ya. Karena kalau kiamat itu sendiri, maka berarti sudah tidak ada kaum muslimin. Sedangkan di sana masih ada kaum muslimin. Bahwa tanda besar ad-dukhon itu kaum muslimin masih ada. Dajjal keluar juga masih ada. Nabi Isa turun tentu masih ada. Nabi Isa pun memimpin nanti kaum muslimin. Bahkan ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, masih juga kaum muslimin berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Artinya masih eksis, masih ada di dunia ini. Tapi kemudian ketika nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan, matikan secara jama'i, maka barulah selanjutnya kejadian-kejadian menjelang hari kiamat itu ada yang tidak dialami oleh kaum muslimin, dan kemudian kiamat itu terjadi hanya bagi orang-orang kafir, atau wa yabkhashurun nas wa alaihim taqumus saah, ya, yang akan merasakan kiamat itu adalah manusia yang paling jelek, dan atas mereka lah kiamat akan terjadi sebagai azaban syururun nas. Ikhwafillah fidin rahimakumullah, mungkin yang bisa pada kesempatan siang ini, ya, semoga bisa menambah keyakinan tentang informasi-informasi gaib yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulnya, bahwa ini pasti akan terjadi. Bukan berarti ketika ini kejadian bakal langsung kiamat, ya, bukan. Ini pasti akan terjadi dan bertahap, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun tahapannya nanti ada perbedaan di antara para ulama, wallahu a'lam, tapi saya sampaikan ya pendapat ulama yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dan juga tidak keluar dari keterangan riwayat. Kenapa ada perbedaan? Ya karena dari beberapa riwayat memang urutan yang 10 tadi itu ada sedikit perbedaan antara penyebutan satu istilah dan istilah yang lain. Wallahu ta'ala alam, sekian dulu yang bisa disampaikan. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk Ustadz untuk penjabaran materinya. Insyaallah apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu-ilmu baru bagi kita khususnya yang mendengarkan. Baik, karena masih ada waktu ya Ustadz, boleh ada tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang mau bertanya, boleh di kolom chatnya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh di kolom chatnya seputar barusan yang dibahas tentang dukhon.